Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza judahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan
ampunan atau maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, di mana menuntut ilmu itu sudah maklum kita ketahui adalah fardu ain ila yaumil qiyamah, sampai kita wafat, sampai kita dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel. Tetap menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain, terutama ilmu syariat ya. Kalau ilmu yang bersifat umum, bersifat duniawi, itu boleh kita gali, boleh kita pelajari. Kenapa? Karena itu juga buat kehidupan kita di dunia. Jadi hidup di dunia ya harus ada ilmu. Pun hidup di akhirat yang hidupnya itu kekal, tidak kembali lagi, nanti tidak ada dunia, nanti adanya akhirat. Bahkan akhirat itu di dalam surah wal akhiratu khairu wa abqa, surah ad-duha ya. Ad-duha apa? Sabih. Jadi akhirat itu lebih kekal ya. Lebih kekal dan lebih baik. Jadi lebih kekal, lebih baik. Itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau bagi orang-orang yang berdosa, ya penyesalan yang tiada henti. Itu. Jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran yang saya hormati, saya muliakan. Tadi saya membacakan 3 ayat ya dalam surah As-Saff. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran ini, ayatnya itu adalah pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayatnya begitu. Kita diseru oleh Allah. Kemudian ada kata tanya, hal adullukum. Kalau bahasa Arab itu kalau ada kata-kata hal itu jawabannya na'am atau la. Hal anta ta'kul? Hal anta apakah Anda sudah makan atau sedang makan? La, anak belum makan, saya belum makan. Nah ini juga sama, ada perkataan ya hal ya. Biasanya seperti itu kalau dalam bahasa Arab itu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Adakah aku berikan petunjuk kepada kalian? Apa petunjuk itu? Ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ada atas perniagaan atau perdagangan, yang perdagangan atau perniagaan itu menjauhkan kalian dari siksa Allah yang pedih. Ternyata jawabannya ada di ayat selanjutnya ya. Jadi kalau Al-Quran itu biasanya ditafsirkan dengan Al-Quran lagi, kemudian ditafsirkan lagi dengan hadis, dengan ijma, dengan qiyas. Jadi hukum Islam itu ya Quran, hadis, ijma, qiyas ya, yang 4 ini. Ada yang Quran hadis aja katanya. Yang sempurna itu adalah ijma dan qiyas ya. Nanti ada yang lebih ini lagi, ada berapa tuh? 10 kalau nggak salah. Jadi ketika ayat ini diterangkan dengan Quran berarti lebih qat'i, lebih jelas ya. Artinya memang Allah menggambarkan bahwasanya mau tidak aku tunjukkan engkau atas suatu perdagangan atau perniagaan yang perdagangan itu tidak akan engkau akan dijauhkan dari siksa api neraka yang sangat pedih. Apa itu jawaban ayat selanjutnya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama itu adalah kita selalu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah sampai kita dijemput, dipanggil oleh Allah. Karena akhir zaman itu kan berita-berita tentang berita Nabi itu banyak sekali ya. Nabi-Nabi palsu. Dulu aja Nabi-Nabi palsu itu sudah banyak ya. Sehingga kalau zaman Khalifah Umar itu diperangi ya. Orang-orang yang mengaku Nabi itu Musailamah Al-Kadzab itu kan diperangi. Sekarang itu nama banyak ya, ngaku nabi dari Bogor tuh nabi siapa tuh? Nabi macam ya. Di sini juga ada yang dari
yang ada pemimpinnya lah ya. Herannya di Indonesia selalu muncul gitu ya, selalu muncul yang seperti itu, dan herannya lagi ada pengikutnya. Iya, ada pengikutnya. Di Kesemen kemarin tuh yang di di Dalung itu yang ubur-ubur itu ya, ramai itu ya. Masya Allah. Jadi memang kita harus meyakini jangan sampai tergoda atau terpesona dengan katanya bisa ngobatin ini, katanya bisa ini ya. Jangan sampai. Karena memang biasanya orang-orang yang seperti itu punya kelebihan ya, punya kemampuan sehingga dia yakin, oh iya ini nabi gitu. Padahal Masya Allah ya, walaupun bahasanya itu adu ilmu, adu tanding. Bulan itu di tangan kiri katanya, matahari tangan kanan. Kalau sudah mengaku nabi, sudah mengaku ini, ya jangan sampai kita kepincut ya. Kepincut itu terbawa. Karena biasanya punya kesaktian. Orang-orang yang mengaku seperti itu punya kesaktian. Dan kita kalau mendekat ya khawatir ngobrol-ngobrol nantinya ya terbawa seperti itu. Jadi nauzubillah min dzalik. Karena akidah kita ini harus kita bawa, kita tanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila yaumil qiyamah, sampai kita meninggal dunia. Seperti itu. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama adalah kita harus pegang keimanan tu'minuna billahi wa rasulihi. Kemudian ternyata subhanallah ya, yang ketiga adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Baik jihad itu dalam arti yang sebenarnya ya, ala jihad ya istilahnya peperangan melawan musuh orang kafir. Baik jihad dalam arti memang kalau dalam arti sekarang kan pemikiran-pemikiran yang merusak Islam ya, itu harus kita perangi. Pemikiran-pemikiran yang mohon maaf yang LGBT kita harus kita nauzubillah min dzalik. Terus pemikiran-pemikiran yang hedonisme, kapitalisme, liberalisme, itu kan pemikiran-pemikiran yang memang dibuat oleh manusia seperti itu. Jadi harus kita lawan sebenarnya itu. Itu jihad dalam arti ya, kalau jihad sebenarnya memang memerangi musuh Islam ya, tapi jihad dalam arti yang lain juga termasuk seperti ini. Kita mau berangkat ke rumah itu Masya Allah godaannya ya, menuju ke masjid ini itu luar biasa. Termasuk dalam cerita Idul Adha ya, saya bacakan ayatnya. Cerita Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih anaknya, itu juga perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu berperan dulu. Wahai anakku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya bacakan ayatnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika Nabi Ismail alaihi salam itu sampai pada usia yang sa'ya itu ya menyenangkan ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku ini bermimpi anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu wahai Ismail. Fangzur madza tara. Diomongaken ning anake ya, disampaikan dialog antara Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Bagaimana menurut pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim. Kemudian ayat ini dilanjutkan, di sini ada waqaf ya. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kemudian Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, if'al, lakukan, ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk menyembelihku. Lakukan wahai ayahku, melakukan, suruh melakukan menyembelih anak. Coba. Kemudian ayat ini satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan engkau akan menemukanku insyaallah dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Coba ketika Balang Jumroh mau menyembelih anak itu,
sudah siap itu kan, dibuktikan dengan melempar jumroh itu ya. Itu pembuktian, jadi setan itu benar-benar membisiki itu. Itu kan jihad yang luar biasa itu. Kalau istilahnya ketemu wujudnya itu ya, itu kan mungkin nampak ya, kalau Nabi mungkin mengetahui. Jadi setan itu ngomong, wahai Ibrahim, itu memimpinya dari setan. Kata setan begitu. Setan ngomongin setan ya. Wahai Ibrahim, itu mimpimu, itu mimpi dari setan katanya. Padahal Nabi kan mimpinya memang benar ya, berturut-turut gitu kan, mimpi. Wahai Ibrahim, mimpimu adalah mimpi dari setan. Kalau orang biasa sih bisa jadi ya, seperti kita gitu, mimpinya dari setan gitu kan. Kalau Nabi mah akhirnya memang dilempar gitu kan. Nabi Ismail juga digoda kan, digoda sama. Termasuk istrinya digoda. Makanya kan jumroh ula, wusto, akobah ya, ada 3 itu dilempar. Makanya kalau dari jarak jauh itu ya kan, posisi itunya mungkin kalau Pak Haji sudah merasakan ya lempar jumroh itu ya. Jadi kalau posisinya jauh mungkin kena orang Pak ya. Jadi lempar jumroh kena batuk orang gitu kan. Bisa jadi di situ bisa, kalau emosi ya bisa berat, siapa ini yang lempar saya gitu kan. Makanya sampai dekat ya, dekat gitu kan, dilempar itu Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi luar biasa. Jadi perjuangan Nabi Ibrahim melawan syaitan itu benar-benar jihad yang luar biasa. Jadi kalau kita sendiri secara akal ya nggak mungkin kita mau menyembelih anak kita. Karena saking cintanya Allah cintanya Nabi Ibrahim kepada luar biasa, maka dibuktikan menyembelih anaknya itu. Kemudian goloknya sudah diasah setajam mungkin ya, karena kan ada tata caranya. Jangan sampai si golok ini bisa menyakiti yang disembelih. Makanya kenapa ketika ibadah kurban itu harus yang paling tajam itu. Alhamdulillah saya udah beli yang tajam itu kemarin tuh ya. Jadi sekali gosok itu kalau bisa sekali dari bawah atau dari atas gitu, bisa didorong, bisa ditarik kan. Kalau yang goloknya tajam seret, memang benar itu, benar. Jadi saya pelatihan itu, posisi golok itu tidak lurus Pak, dipiringkan sedikit biar tajam itu lebih tajam. Ya goloknya sudah tajam, tapi posisi praktek juga memang agak dimiring sedikit, seret gitu. Tapi kalau yang belum biasa mah ya ngeri juga. Saya alhamdulillah ya beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin ya bukan tahun ini ya, itu kan dicoba ke ini maka ya tajam ya, tapi ternyata tajamnya kurang sehingga si kulit itu kan nariknya juga kurang kenceng ya, jadi ngegodot-godot tetap itu ya. Apa ngegodot-godot tuh ya, si kulitnya itu ke bawah serut gitu ya. Gitu. Tapi kalau goloknya tajam kemarin tuh Masya Allah empuk ya, Masya Allah enak itu. Jadi bagusnya yang kurban itu yang nyembelih yang kurban Pak. Itu. Jadi Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Bismillahi Allahu akbar. Begitu doang. Tapi memang kalau yang tidak terbiasa menyembelih, lihat darah itu ngeri, pingsan, ngeri. Makanya harus dilatih minimal kalau anak kita lahiran ya, lanang tuh, laki-laki, kan kambingnya 2 tuh, dikambing dulu. Ya goloknya yang tajam. Kambing makan istilahnya enggak terlalu tebel ya kulitnya. Jadi enak lah kambing itu, set langsung gitu. Kalau perempuan 1 gitu. Kalau sapi sama kebo memang tebel kulitnya, harus benar-benar ya ini. Tapi memang dibantu dengan golok itu lebih enak lagi. Seperti itu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan sedikit lagi. Ayat ini luar biasa ya. Ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.
Kemudian ayat yang terakhir ini yang luar biasa. Apa balasannya? Kata Allah di dalam akhir ayat ini, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Kemudian kalau sudah Allah mengampuni, Allah ridho, maka wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Jadi kalau Al-Quran itu kan benarnya mutlak ya. Surga itu kalau di dalam ayat itu di Quran itu rata-rata surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya ada orang nyeting rumah ya, orang nyeting rumah gitu, di bawahnya itu air gitu, seru gitu. Ada tuh, saya ngelihat di video itu ya, di YouTube itu. Jadi kerasanya rumah gitu di atas, bawahnya sungai. Jadi kayak surga gitu ya. Tapi padahal surga itu sebenarnya kalau dalam keterangan hadisnya kan belum pernah terlihat atau terbayang oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit oleh hati. Jadi sulit dibayangkan dalam hadis itu. Cuman kalau gambaran di ayatnya seperti itu. Ada sungai madu, sungai susu ya. Jadi sungainya itu sekaligus mandi, jadi sekaligus minum gitu. Air itu bisa diminum dan ya memang luar biasa. Balasan Allah itu memang untuk orang-orang yang beriman dan jihad di jalan Allah itu luar biasa ya. Termasuk orang-orang yang berangkat haji itu ya, Masya Allah. Orang-orang yang berangkat haji itu kemarin tuh katanya ada informasi di pas di Padang Arafah ya, 10 jam katanya itu enggak bisa jalan. Coba bayangkan, iya saking ininya. Padahal itu sudah dibikin terang itu 2 jalur katanya itu, 2 jalur. Dapat info itu. Tapi yang namanya iya rangkaian haji itu seperti itu, harus disabari. Kalau seperti Pak Has ada rizki seperti ya berangkat haji tahun depan ini, harus benar-benar hatinya sabar. Bagaimanapun harus sabar. Kalau kita seperti ya ditakdirkan Allah tahun depan berangkat nih, gitu entah rizki dari mana ya. Ketika melaksanakan haji harus benar-benar sabar, itu luar biasa. Walaupun dia 10 jam, coba bayangkan tempat gak bisa bergerak. Masya Allah. Makanya kan kalau yang fisiknya kurang-kurang staminanya itu ya banyak yang lemes, ngedrop, akhirnya ya itu tidak bisa pulang ke Indonesia, akhirnya ya wafat. Ada yang wafat Haji Fatoni dari kota Serang seperti itu. Jadi sekali lagi perjuangan di dunia ini sebenarnya kalau kita masih enjoy aja belum seberapa sebenarnya ya. Belum merasakan haji. Saya juga belum ya haji. Kalau umroh itu umroh saja Masya Allah ya. Umroh aja bejubelnya minta ampun. Umroh itu sedeg-sedegannya itu. Kan orang luar sana itu memang fisiknya gede-gede Pak Has. Kita mau kecetak, saya ketek begini nih Pak. Ketek di Ka'bah itu sampai sorban hilang. Kalau terus jadi ceritanya saya ngerangsep mau nyium Hajar Aswad itu tuh katanya harus cium. Barang dari situ kayak trauma. Jadi akhirnya saya ini begini aja gitu. Jarak jauh aja. Sampai saya mau ke situ lagi, saya ketek orang gede itu ya. Jadi sorban sampai hilang, kemana itu? Dipaksa, mati saya ini. Jadi Masya Allah ya. Jadi memang perjuangan itu. Saking Masya Allah orang itu ya. Orang banyak menuju satu tempat kan, rebutan. Tapi ada yang cerita itu dimudahkan katanya itu. Tiba-tiba longgar gitu, bisa nyium Hajar Aswad. Seperti itu. Jadi memang perjuangan kita itu kalau benar-benar belum merasakan pahitnya, pedihnya itu belum seberapa ya. Karena memang balasannya pun ya seimbang ya, setara. Kemudian di surga itu dalam akhir ayat ini wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Jadi akan diberikan tempat tinggal yang baik di surga Aden. Zalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Jadi sukses yang sebenarnya sukses itu sebenarnya adalah kaki kita itu bisa masuk surganya Allah. Sudah ia berada di surganya Allah. Itu sukses yang kalau kita ini sebenarnya kalau sukses di dunia seperti ya
segala apa yang kita keinginkan ada lah gitu, mobil ada, rumah ada, istri ada gitu kan, anak ada. Iya, harusnya memang idealnya dijadikan amal soleh semua tuh. Anak bisa mengalirkan amal soleh, harta bisa mengalirkan amal soleh, termasuk kendaraan tuh ya, kendaraan mobil kita itu bisa menjadikan amal soleh tuh. Dibawa apa pengajian, dibawa ya yang baik-baik lah seperti itu. Jadi seluruh harta kita itu harus jadi amal soleh itu, termasuk ya anak-anak kita, istri kita gitu kan. Kalau istrinya banyak, kalau istri satu ya istri kita, ya jadikan amal soleh. Supaya apa? Supaya nanti di surganya bareng-bareng. Karena sudah sampai sana itu, sampai akhirat itu Bapak-bapak sekalian, kita itu masing-masing anak memikirkan masing-masing badannya, istri masing-masing mikirin diri, termasuk diri kita masing-masing gitu. Nanti kalau sudah sama-sama amal solehnya itu udah ditimbang ya, kemudian masuk surga dipertemukan lagi. Jadi ternyata anak dan istri kita, harta kita sebenarnya mah wasilah saja menjadikan kita ini bisa dapat kebaikan. Adanya anak kita menafkahi jadi amal soleh. Termasuk ibu kita menyusui kita, darah daging kita ini ya dari orang tua kita itu ya jadi amal soleh gitu. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah amal soleh. Selama ada iman dan Islam, maka itu tercatat di dalam catatan malaikat raqib dan atid. Kalau bahasa kiai saya itu, kita itu mempunyai wadah masing-masing, bakul amal kita itu masing-masing itu ada. Itu Pak Haji Anu masing-masing itu punya catatan amal. Makanya kenapa ketika orang mau wafat itu, meninggal itu rata-rata mata itu melihat ke atas kan, melihat ke atas, itu melihat amal kita, itu melihat posisi kita gitu, seperti itu. Makanya ketika wafat itu diinikan kan, dimeremkan ya seperti itu. Jadi Bapak sekalian, saya nasihat untuk pribadi kita ini semuanya adalah berlomba-lomba hidup di dunia ini, mencari amal soleh sebanyak-banyaknya. Di awal surah Al-Mulk ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuh, ayat yang kedua. Jadi diciptakan hidup dan kematian ini mencari siapa yang paling terbaik amal. Termasuk kita pada pengajian malam setiap malam Senin ini kita lakukan, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah walaupun sepekan sekali ya. Iya, mudah-mudahan termasuk istiqomah. Al-istiqomah itu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Baik, kita lanjut ya, tahsin ya. Kalau kita teruskan panjang juga. Surah At-Taubah ya. Ayat berapa? Bahas. Oh iya benar. Tiga tujuh. Ya, sekarang 194 apa 93? 193 ya. Innaman nasi ya. Ya. Surah Taubah itu lumayan ayatnya ya, seperti surah An-Nisa, surah Al-A'raf ya. Kita Fatihah dulu ya. Udah siap Udah ketemu? Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru. إذا قيل لكم
sabilillahi thaqaltum ilal ard. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Nah, di sini ada pelajaran gharib ya. Ada illa, setiap illa itu kan wasol ya. Tapi kalau di sini dua ayat ini waqaf boleh ya. Boleh waqaf, berhenti. Jadi tidak mesti diulangi illa qalilun illa, tidak waqaf di illa. Kemudian yang keduanya illa tangfiru, illa tansuru, illa taf'alu di surah Al-Anfal sebelumnya. Jadi 3 ayat aja yang ada illa itu diwaqaf. Selain itu illa itu diwasal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, waqafnya di illa. Ya. Kalau ini memang boleh waqaf, tidak wasal ya. Illanya boleh waqaf 2 ayat ini. Kemarin yang illa yang satu ayatnya di surah Al-Anfal sudah terlewat. Jadi ada 3 illa yang boleh waqaf. Selain 3 tempat itu adalah wasal semua. Ya. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته
wa kalimatullahi hiyal ulya. Wallahu azizun hakim. Ya, jadi satu halaman ayatnya cukup panjang-panjang ya. Tapi kalau ada wakafnya pendek-pendek, alhamdulillah ya. Kadang ada wakafnya yang tidak ada wakafnya ya. Nah, kita harus tahu cara mewakafkan. Cara mewakafkan itu adalah satu kalimat. Nah, ini maksudnya ketika kita wakaf, di sini ada wakaf ya, wakaf kola apa jim di situ. Tadi tuh ayat paling bawah tuh. Jim apa kola itu? Kola ya. Nah, kola itu berarti dia nggak usah diulangi lagi. Nah, di sini ketika kita mau wakaf satu kata ya, satu kata di sana fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, apa terusnya itu. Nah, di sini wakaf juga sininya ya. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Karena pendek di sini ada wakaf, berhenti di sini. Tidak usah diulangi lagi, langsung wallahu azizun. Kemudian ketika kita nafasnya pendek banget, enggak kuat sampai sini ya, sampai 1 2 3 4 kalimat ini tidak kuat, maka bagaimana cara kita mewakafkannya? Mau mewakafkan di sini juga boleh, di sini juga boleh. Nah, kita nggak kuat mewakafkan di lafaz Allah wa kalimatullah. Tuh. Nanti diulangi. Kalau di sini kan diulangi lagi, nggak kuat lagi kan? Ulangi dari sini, dari lafaz Allah. Allahu hi. Berarti hi ini kan huruf mad ya, berarti panjang hi-nya. Atau wa kalimatullahi hi, gitu kan? Di sini. Di hiya jadi hi, karena dia ya-nya jadi sukun, jadi panjang 2 harokat. Nanti dimulai dari mana? Boleh dari sini, boleh dari sini. Hiyal ulya atau Allahi hiyal ulya. Jangan sampai kita wakaf itu di tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksudnya gimana? Wa kalimatullah, lo doang, loh gitu kan harusnya, loh gitu. Jangan sampai wa kalim gitu kan, nggak boleh, wakafnya belum sempurna. Wa kalimatu itu kalau diwakaf wa kalimah Allahi wa kalimatullah hiya jadi hi 2 harokat nih. Kalau wakaf di lafaz huwa sama hiya ya. Huwa itu kan sama ya. Huwa itu kalimatnya kan huruf waw tuh. Kalau wakaf Allahu la ilaha illahu ya kan, huwa tulisannya hu. La Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum gitu kan harusnya. Karena nggak kuat wakafnya di huwa hu jadinya gitu. Hiya juga sama, ketika wakaf hiya jadi hi. Ya sih sebenarnya kalau napasnya panjang, alhamdulillah ya. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Bagaimana kalau kita napasnya panjang, pengen beres sampai beres? Ya nggak apa-apa. Ininya berarti harus di ya apa namanya? Ininya tidak wakaf ya, qolanya. Ya bagusnya qola itu lebih utama di wakaf ya. Karena kalimatnya sudah sempurna. Kalimat Allah itu adalah paling tinggi, maknanya kan? Kalimat Allah itu adalah paling tinggi, sempurna kan kalimatnya? Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, sempurna. Jadi satu apa? Ibarat ini mah 1 koma atau 1 titik gitu. Sudah pas sempurna kalimatnya. Jangan sampai kita berhentinya di ul gitu kan, hiyal ul gitu kan, ya-nya nggak ke bawah. Tuh, itu salah, namanya wakaf qabih. Jadi dari sini nih sudah sempurna wakaf ke sini. Bagaimana kalau kita pengen semuanya
wasal boleh. Wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Gitu. Jadi Fatihah qori itu ya udah mah di lagu ya pakai langgam, diwasal sampai selesai. Itu nafasnya sudah terlatih. Sudah sudah biasa. Kalau nggak biasa mah jangankan di qori, pukul di murotal juga nggak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wakaf dibagi dua. Biasanya saya dibagi dua atau bagi tiga. Bisa ya satu nafas itu, tapi engap. Matakan barang anu ngembat maning orang kuat ya. Gitu. Jadi kalau qori mah sudah biasa. Wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jadi pakai variasi ya. Gitu. Enak Al-Qur'an tuh kalau dilanggamkan ya. Mungkin itu ada yang ditanyakan terkait tentang wakaf supaya kita berhentinya enak nih. Si AA nih ya, kalau ngaji kalau nafasnya nggak kuat ya jangan dipaksa, kita harus sampai selesai. Hitung atur nafas kita kuatnya berapa kalimat, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi satu baris itu kan 15 baris ya, dari atas ke bawah 15. Satu baris itu dari awal ke ujung itu dibagi 2 idealnya. Tapi kalau dibagi 2 enggak kuat, dibagi 3 berarti satu baris itu. Kira-kira berapa kata itu? Satu baris itu. Perang itu enggak satu baris ada berapa kalimat? Situ. Ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dibagi 2 berarti 3, yang satunya 4. Atau kalau dibagi 3 berarti 2. 2 ya gitu. Seperti itu. Gini tuh? Ya, ya. Iya boleh. Ini tadi kalau mutusnya kalau berhentinya ya. Kalau terus kan wa kalimatullahi ya. Kalau semua wa kalimatullah mulai dari Allahu semua Allahi apa Allahi? Tetap Allahi karena ini kan Quran ya. Di sini kan kebanyakan Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah, Allahu subhanahu dari awal. Iya, betul. Karena ini Allahi, karena ini Al-Qur'an, bukan kaidah bahasa udah saklek dari situnya tulisannya. Awas ya, hati-hati. Iya. Iya. Betul. Iya. Sesuai dengan tulisan Al-Qur'annya. Kan karena ditulis ya. Khawatir nanti kita bahasa Arabnya hebat nih gitu kan. Lafaz Allah di pertama harus Allahu, enggak. Terus sesuai dengan Quran aja gitu. Tidak dirubah-rubah, nanti khawatirnya ngerubah ngerubah kalimat. Tetap Allahi. Karena ada juga yang di awal ya. Allahi ada tuh. Allahillazi, ada itu yang Allahi. Kalimat sebelumnya walaupun pertama ayat ya Allahi ada. Gitu. Jadi tetap sesuai dengan Al-Qur'annya, karena kita nggak kuat, mulainya dari sini kan, tetap Allahihiyal ulya, tetap sesuai dengan tulisannya, jangan sampai dirubah nantinya rubah. Gitu. Iya. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Gitu ya. Kalau satu baris itu nggak kuat nafasnya, maka satu baris itu dibagi 2. Jangan kita pengen sampai beres itu. Tapi kalau nafasnya panjang ya nggak apa-apa sih ya. Gitu. Jadi caranya supaya kita kuat itu 2 harokatnya jangan terlalu panjang kayak qori. Kalau tadi saya mencontohkan itu pakai 2 harokatnya 4 ya. Wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Gitu. Jadi 2 harokatnya pakai 4. Itu biasanya qori itu gitu. Jadi yang 2 jadi 4. Nah, kalau yang biasa murotal 2 harokatnya pas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Ada juga yang agak cepetan ya, kayak Syahsudas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi tetap ada set gitu ya. Biasanya kalau kita itu suka panjang ininya 2 harokatnya. Makanya ketika akhir 6 harokat itu harus agak panjang. Kalau pakai 2 harokatnya agak panjang. Iya enggak? Seperti itu. Tidak lagi? Ya, kita sambung dengan satu-satu. Jadi satu baris itu, kalau yang tadi ayat yang awal yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, antara 7 dan 8 ya. Satu baris itu 8 kata atau 8 kalimat. Sehingga kalau dibagi 2 berarti 4 kata. Yo, siapa dulu Yo. Ayat paling atas ya, ingfiru. A'udz langsung ya, enggak pakai basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingfiru. Infiru khifafan wa thiqal. La, wakafnya di situ. Nah, di siqo enggak boleh. Wasiqola, iya. Karena kalimatnya belum beres. Wasiqola, di situ wakafnya. Sekali lagi, ulang. Infiru khifafan wa thiqal. Iya, wasiqolau. Wasiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Wa anfusikum. Wa anfusikum fi sabilillah. Iya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iya, cukup. Ganti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasida. Qasidallat. Qasidallat tabauka walakin ba'udat. Ulang. Ainnya pendek. Qasidallat tabauka. Qasidallat tabauka walakin ba'udat alaihimus suffah. Syuqqah. Ulang. Qasidallat tabauka walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Wa sayahlifuna billahi law istata'. Nah, ulang. Wa sayahlifuna billahi law istata'na. Law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikun. Ulang. Di ma'akum aja wakafnya. Ulangi. Law istata'na. Law istata'na la kharajna ma'akum. Terus yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Iya, cukup. Langsung. Nah, ini kalau di wakaf angk gitu. Jadi ikhfa dulu terus bunyi angk. Iya gitu.
Iya. Aneh ya, tapi memang begitu wakafnya. Angka jadi. Gitu bagus. Lima adinda lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Sekali lagi, 5 maknya pendek. 5 azing langsung. Lima adinda lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, langsung la yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billah. Yu'minuna billahi. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Akhir. Khi-nya pendek. Ulang. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yaumil akhiri. Wal yawmil akhiri ayyujahidu bi amwalihim. Iya, bi amwalihim. Bi amwalihim wa anfusihim. Ya, sekali lagi bi amwalihim wa anfusihim. Bi amwalihim wa anfusihim. Iya, wallahu alimun bil muttaqin. Iya, bagus. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billah. Boleh. La yu'minuna. La yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum. Wartabat. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Iya, bagus. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau aradu jala'adhu lahu urutan walakin karihallah. Sekali lagi, Pak. Walau aradul langsung. Dul khuruja la'addu lahu uddatan. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. walakin karihallahum bi'asahum. Iya. Walakin karihallahum. Walakin karihallahum bi'asahum fasabattahum wa qila ma'al qa'idin. Sekali lagi dari fasabbatahum. Fasabbatahum wa qila qa'udu. ma'al qa'idin. Iya, bagus. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lau kharaju. Law kharaju fiikum ma zadukum illa khabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakum. Dari wala awda'u
la-nya pendek. Wala aud'u hilalakum langsung. yabdunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum 2 kali. wa fikum samma'una lahum. Iya. Wallahu alim bidzalimin. Iya, bagus. Iya, zo-nya kayak gitu tuh Pak Haji. Zo, iya bagus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad batawul fitnata min qabl wa qallabu lakal umur. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Iya, cukup. Ganti. Awas hati-hati, yaqulu dzalli langsung. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni gunnah. Minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni. Bagus, terus. Ala fil fitnati saqatu. Langsung saqatu. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Iya, cukup. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat gunnah ya, membaca ayat-ayat gunnah itu kayak tadi, wa minhum maitu, ayat-ayat gunnah itu. Jadi matanya ngelirik ke samping kiri. Kalau bahasa Arab itu memang dimulai baca itu dari kanan dulu, kanan ke kiri kan ya. Kalau Latin itu dari kiri ke kanan sehingga geraknya ke sini. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an itu atau bahasa hadis, gerak matanya itu dari kanan ke kiri. Nah, ketika kita membaca hukum-hukum yang gunnah, hendaklah ketika gunnah nih, seret matanya ngegeser sedikit, seret gitu ya. Apalagi kalau kita bacanya sudah mahir ya, sudah mahir itu dilirik sedikit aja set gitu, karena dia bacanya cepat. Kalau kita bacanya standar pelan ya, murattal, wa minhum man yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa in, tuh gunnah lagi, wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Gitu. Jadi ketika gunnah, ketika idgham, ketika iqlab, maka gerak matanya ke samping kiri memang lebih cepat ya. Nah, kita coba lagi praktek sampai ayat bawah ya, bareng-bareng lagi. In tusibka hasanatun tasuhum. Baca. In tusibka hasanatun tasuhum. Wa in tusibka musibatun yaqulu
قد أخذنا أمرنا من قبل من قبل ويتولوا وهم فرحون Awas hati-hati, wau ketemu wau ya, itu tidak idgham, tidak guna, mohon maaf. Ini namanya idgham mutamatsilain, tapi dia tidak digunakan. Jadi langsung masuk ke ayat tasydid. Ya sering ketuker ini nih. Wau ketemu wau, iya ketemu iya, sama itu. Jadi dia hanya masuk saja, tidak ada gunahnya. Yang gunah itu adalah tanwin atau nun sukun bertemu wau. Jadi bacanya langsung masuk. Min qablu wa yatawallaw wa hum farihun wa yatawallaw wa hum farihun. Sekali lagi, min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Iya. Qul lan yusibana pas minunnya itu mancus ya, jangan menon gitu ya, minun ya, u-nya itu jelas ya. Jadi mencucukan dua bibirnya itu jadi u ya, jangan sampai o. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Madlayin baca. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzab. Yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi aydina. أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم
innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salah ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون Ya, cukup. Kita bahas tajwidnya ya sedikit. Di sini ada hukum-hukum tajwid yang harus kita ketahui, karena bagaimanapun namanya baca Al-Quran itu kunci ilmunya itu adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu tidak bisa kita praktekkan kalau kita tidak ada gurunya. Kita tahu ini nih apa namanya ikhfa, ini idgham, ini iqlab. Ketika praktek sama saja. Jadi praktek itu maksudnya yang menunjukkan bagaimana dengung ikhfa aqrab, ikhfa ausat ya, ikhfa ab'ad gitu kan. Jadi ternyata sebenarnya ikhfa itu secara dengung itu ketika dengung maka mulut kita atau huruf yang mau kita keluarkan itu ketika dengung itu sudah siap. Kayak bunyi nun sukun bertemu qaf tadi min qablu ya. Bunyi dengungnya itu seperti bunyi qaf, siap mengucapkan huruf qaf. Min qa, jangan min qa. Dia dengungnya dengung kaf ya. Atau sin ya. Apa di alam di surah apa yang apa? Ketemu sin gitu, ketemu sod ya, atau ketemu Allah yang zu, siap mengucapkan huruf Allah, siap mengucapkan huruf sin, siap mengucapkan huruf sod gitu. Jadi begitu. Ternyata begitupun ikhfa aqrab ya. Ikhfa aqrab itu kan ketemu dal, ketemu ta, ketemu jim, ketemu satu lagi apa? Ada 4. Jim, dal, to, ta ya. Dan ada 4 ikhfa aqrab itu. Jadi dengungnya itu dia ketika ta itu agak nganggang. Saya diajarkan guru itu nganggang. Anta bukan anta atau angta, bukan dengungnya, tapi dia nganggang. Anta min tahtiha, begitu saya diajarkan itu. Begitupun jim. Anjainakum, karena jim itu tidak desis. Jangan sampai jim itu desiskan ja gitu, disalahkan.
disalahkan. Jadi dia tengah-tengah lidah. Ya, ja, sya. Tengah-tengah lidah itu jim, ya. Kemudian ketemu apa tadi? To, ya. To, karena sifatnya istilah tahira, siap mengucapkan huruf to. Itu definisi ikhfa itu begitu. Jadi samar, menyamarkan, siap mengucapkan huruf yang ada di depannya. Nah, di sini ada nih ayat terakhir nih ya, ikhfa aqrab. Wa ma mana'ahum wa ma tabi'i mana'ahum a. Tuh, mim sukun ketemu huruf alif atau hamzah. Namanya hum a. Tidak boleh dengung, berarti apa? Jelas ya. Berarti jelas itu apa? Izhar. Izharnya izhar apa? Karena huruf mim. Izhar syafawi karena mim itu huruf syafawi. Ma huruf bibir. Tidak bisa huruf mim itu bibirnya satu aja. Susah, harus dua, pakai dua bibir. Iya, mim gitu kan. Gak bisa gak mim satu bibir gitu? Gak bisa. Iya, ma ya. Mana'ahum a. Ya, jadi izhar syafawi. Kemudian nun sukun ketemu ta tuh. Antuqo gitu. Jadi nganggang ya. Saya diajarkan, inget aja sama Abah itu, tengah ta itu dengungnya jangan anta, jangan angta, jangan begitu katanya. Jadi siap mengucapkan huruf ta. Tuqbala min, ada apa ini? Tuqqa qalqala apa ini? Sughra ya, asli ya sukunnya. Jadi dia mau diwaqaf ataupun diwasal tetap bunyi ininya apa? Qalqalahnya. Tuqqa. Tidak bisa tuqbala ya. Tetapi dia tetap qalqalah. Tuqbala minhum. Apa itu? Nun sukun ketemu ha apa? Jelas. Berarti izhar. Izhar apa ini? Halqi, karena dia hurufnya nun sukun bertemu huruf halaq. Kalau tadi izhar syafawi karena hurufnya mim. Mim itu huruf syafawi. Diingat-ingat huruf mim itu ada 4. Wa, ba, ma, fa, ada 4. Ya, huruf syafawi itu. Fa itu harus 2 bibir, enggak bisa satu. Enggak bisa ya, harus 2 bibir. Fa ya. Fa, wa 2 bibir, kemudian ba sama ma. Ya, huruf syafawi itu ada 4. Terus minhum nafaqah. Nah, ketemu lagi tuh mim sukun ketemu nun. Izhar syafawi. Nafaqah matabi'i tuhum illa. Banyak izhar syafawi ya. Hum illa. Izhar syafawi illa a. Tuh, ketemu hamzah atau ketemu alif. Mata apa namanya? Majaizmun fasil ya, 6 harokat atau 4 harokat ya. Bedakan antara mad tabi'i dengan mad jaizmun fasil karena dia ada tanda panjang ya, tanda bendera di situ. Illa an, tuh apa itu? Gunna annahum humka. Izhar syafawi. Kafaru matabi'i billahi. Lafaz Allah dibaca tarqiq. Tarqiq itu apa? Tipis ya. Jangan billahi, bismillahi ya, salah ya. Bismillahi ya. Ini juga sama, billahi. Lafaz Allah. Jadi lafaz Allah itu panjangnya 2 harokat kalau tidak waqaf. Tapi kalau waqaf dia panjangnya 6 harokat madar li sukun ya. Lafaz Allah itu. Dia lafaz Allah itu bisa tarqiq, bisa tebal, bisa tafkhim, bisa tarqiq. Kalau tafkhim itu harokatnya itu sebelum lafaz Allah itu a sama u. Kalau sebelum lafaz Allahnya itu i berarti tipis, billahi. Wa bi rasulihi
tafkhim ro-nya, bukan ra ya, bira ya. Ya, bukan bira tapi biro. Biro su matabi'ilihi. Iya, seperti matabi tapi namanya bukan matabi. Hu sama hi itu namanya mad apa? Silah qasirah, 2 harokat ya, 2 harokat. Hi sama hu itu namanya mad silah. Kalau depannya itu selain alif berarti qasirah. Kalau depannya alif kayak tadi kayak mad jaiz namanya silah tawilah. Hu sama hi. Kalau hak mah tidak, hak mah tetap mad tabi'i ya. Kan ada hi, ada hu, ada ha ya. Kalau ha itu tetap mad tabi'i. Ini makhsus hi sama hu. Mad silah qasira. Wala la mad tabi'i ya tu mad tabi'i nas-sala. As-sala di situ ada al tapi tidak berbunyi al apa? Al-samsiyah atau al-idgham, masuk kepada huruf shad langsung ya, diloncat ininya alnya itu enggak ada, padahal di situ tulisannya ada. Nih kalau paham al-samsiyah al-qamariyah tulisan imla itu pasti betul, jadi tidak langsung as-shalah nulis imla kan dulu itu di madrasah itu tetap dikasih al. As-shalah berarti ada alnya sekalipun dia tidak bunyi. Kok nggak ada bunyi alnya, kok tulisannya ada alnya, namanya al-samsiyah. Dia paham kalau dia al-samsiyah berarti ditulis nanti as-salatu khairum minan naum. Tuh minan naum tuh, minan naumi itu ada alnya sama an-naumi. Kalau kita praktek imla itu harus pakai al. Kalau minan naum hanya pakai tasydid saja salah itunya tulisannya. Gitu. Jadi memang menentukan ya, kalau kita tahu tajwid gitu nanti pas praktek imlanya itu betul gitu. Salata al-samsiyah, kemudian sola la mad tabi'i illa mad tabi'i wa hum kusala wa hum ku idhar syafawi kusa sa la mad tabi'i wala mad tabi'i yunf ikhfa apa? Ikhfa hakiki hurufnya yang 15 ketemu huruf fa. Fi qu mad tabi'i na illa la mad tabi'i wa hum ka idhar syafawi ka mad tabi'i rihuna ra-nya dibaca tipis tarqiq rihun mad arid lisukun karena diwaqafkan atau ayat itu. Jadi kalau kita paham seperti ini maka tinggal melatih makharijul huruf ya. Makharijul huruf itu memang latihan terus. Latihannya bagaimana? Boleh pakai yang a i u ba u an ani a boleh, atau ada lagi yang danadu nadina nakum. Saya diajarin pakai lagu itu yang dari Bandung juga ya. Jadi ada banyak metode ya cara melatih makharijul huruf itu. Kalau prakteknya di Quran itu memang sudah jadi ya, sudah matang lah gitu. Tapi praktek satu-satu itu memang berat. Praktek satu-satu huruf itu. Salah satunya adalah huruf dha ya. Dha sama za itu kan mirip ya. Jangan sampai hul azim gitu kan di ujung lidah. Hul azim. Jadi lidahnya enggak di ujung kalau dha itu. Kemudian apalagi so ya. So itu tidak sama dengan sin ya. Jangan sampai ihdinas sira. Kalau terlalu ihdinas sira, mohon maaf ya kalau ada yang jadi imam, terlalu jelas sinnya itu ya, kalau bisa mah jangan di inilah gitu kan, diatur gitu. Kalau terlalu jelas ihdinas siratal mustaqim, mustaqim iya sin.
Terus mustaqimnya juga jangan mustaqim pakai kaf. Awas, hati-hati. Jadi memang benar-benar diperhatikan yang kira-kira jadi imam ini tidak terlalu parah lah Fatihahnya ya, tidak terlalu parah, jadikan imam di depan. Dan memang kuncinya jadi imam itu harus terbiasa. Kadang kalau nggak biasa jadi imam ya grogi, ngegebeg-gebeg, ngegeter ya, bacanya hilang. Mau baca surat yang hafalannya Sabbihisma Rabbikal A'la tuh larinya kemana-mana, lari ke wasyamsi. Pada kejadian sholat Jumat bahasa Sabbihis larinya ke wasyamsi larinya ke yang lain. Waduh, sholat Jumat lah udah jadi omongan akhirnya kan gitu. Maka dia harus dilatih. Kalau memang kita mau membaca surah Al-A'la, Sabbihis, memang harus benar-benar lancar gitu. Jadi imam itu kan memang bacaan imam itu adalah bacaan makmum, diikuti itu sehingga dapat pahala gitu. Yang sudah biasa ya, sudah kitanya tidak ini lagi. Dan kita pun ya di rumah itu kan sholat ya, usahakan sholatnya sama istri tuh, karena dapat pahala jamaah itu kan gede ya, dapat jamaah, pahala jamaah. Memang laki-laki itu sholatnya di masjid, perempuan di rumah. Tapi kalau kita pas kebetulan gitu sholat di rumah, istri belum sholat, ajak sholat, kita jadi imam tuh. Kalau istrinya ya bagus bacanya, nanti mah tolong habis sholat dibetulin gitu. Untungnya selama kita mau belajar ini ya, mau belajar dan tidak mau meninggalkan belajar, insya Allah ada pengampura Mas. Diampura ya, diterima sholat. Itulah kelebihan sholat berjamaah, kelebihan orang yang belajar di situ. Sehingga kita tetap namanya belajar Quran ini sampai kita benar-benar ya mampu, dan memang sudah mampu ya kita ajarkan lagi. Ya tidak ada putusnya lah, tidak ada putusnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan terkait makhraj atau tajwid? Atau yang lain? Boleh, makhraj. Kalau untuk ukuran suara imam, iya. batasannya nggak misalkan contoh. Iya. Terdengarnya maksimal atau ini 2 sab atau apa gitu, ada nggak? Iya benar. Ada di beberapa tempat ya, karena memang tidak terbiasa ya, suaranya kecil sekali. Akhirnya ada yang menyampaikan, Tad, tolong kalau bisa suaranya agak dikerasin gitu. Karena enggak terbiasa suara keras, pengen tetap pelan aja imamnya itu, pelan aja. Sehingga waladhdallin enggak kedengeran. Jadinya aminnya itu ya yang baris pertama doang, yang kedua ketiga itu tidak terdengar. Saking halusnya. Terus sholatnya kan ya memang pakai begini ya, pakai apa namanya begitu tuh, pakai apa namanya suara begitu tuh. Jadi suara itu agak ketutup juga gitu dengan sorbannya, ya, seperti itu. Jadi idealnya memang kira-kira berapa baris? Kan imam itu kan melihat ketika sebelum memulai itu dilihat, 2 baris, 3 baris gitu kan. Ya kalau sebenarnya standar ya kedengaran lah seperti sebiasanya. Tapi kalau sudah 5 baris sampai ujung sana memang harus dikerasin. Dan memang baris pertama yang kedua itu kan ketika amin itu otomatis kan nyambung sebenarnya mah dengan yang belakang itu. Kayak Jumat itu, walaupun dia di luar gitu kan, ketika ada orang yang ruku Allahu Akbar tetap gitu. Tapi kalau sini mah pakai mic ya. Sekarang malah rata-rata Jumat itu pakai mic. Kalau di kampung mah banyak itu nggak pakai mic Pak. Di kampung saya itu. Tapi ya tetap kalau ruku mah di belakang ruku, karena kan ngikutin yang itu ya. Waladhdallin amin nurtumin, belakang kan ngikut semua gitu. Seperti itu. Jadi memang idealnya ya standar lah, jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan dijadikan imam, kasihan makmumnya. Allahumma hdini fiman hadait, enggak kedengeran. Amin. Yang amin enggak ada juga gitu ya. Dikirain apa gitu ya. Jadi kecil suaranya, Masya Allah ya. Apalagi kan untuk
Betul, Allahu Akbar gitu, khawatir dikiranya belum ruku ternyata udah ruku gitu. Jadi usahakan memang imam itu suaranya yang bentes. Apa bentes itu? Jelas gitu. Jangan sampai suaranya kecil ya. Tapi sebenarnya kalau pakai mic mah kedenger ya. Gitu. Karena kalau Jumat itu kan pakai mic nih gini. Suara sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi micnya yang bagus itu ya. Ada kayak ini mic ini nih. Ini enak ini kedengarannya kalau di enak banget ya. Kalau Jumatan micnya kayak gini nih. Jadi imamnya kerasa nikmat. Imamnya nikmat, makmumnya nikmat. Iya. Saya pernah ngisi di Walantaka, itu micnya Masya Allah. Ya bulan puasa itu sebenarnya saya serak tuh karena micnya enak, kebantu itu. Kebantu Masya Allah ya. Itu kebantu. Ya gitu Pak. Jadikan imam itu yang Fatihahnya itu tidak terlalu parah ya. Tidak terlalu parah imamnya. Jangan sampai an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do pakai do re mi fa sol la si do. Itu. Khawatir ya. Jadi kalau kita menemukan seperti itu, malahan guru saya kalau udah ketahuan seperti itu ya boleh sebenarnya mufaraqah. Bagaimana kalau Jumatan? Ditanggung atau Jumatan mah sama yang imam itu. Makanya Masya Allah jadi imam itu sebenarnya gede ininya tanggung jawabnya gitu. Karena ya ngebawa bacaan makmum. Gede tanggung jawabnya, gede pahalanya. Ya sebaliknya itu gede dosanya. Aduh. Ya Allah gitu ya. Seperti itu. Makanya di komplek-komplek alhamdulillahnya rapi ya, diatur imam khatib itu dari luar gitu. Memang sudah di mana-mana ya. Kalau di kampung saya nih, menurut saya kampung saya gitu ya. Ya itu aja kadang-kadang diganti-ganti. Itu kadang kasihan ya, Masya Allah. Itu kalau nggak ada yang tanyakan kita tutup ya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujibas sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا ولأمنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا كما ترزق البغاث. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu ayyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.